DPRD DIY belum lama ini menggelar rapat kerja pimpinan DPRD dengan eksekutif dan Pemda DIY membahas mengenai penanganan COVID-19 di daerah istimewa Yogyakarta. Rapat kerja pimpinan DPRD DIY dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD DIY Huda Tri Yudiana, didampingi Wakil Ketua Suharwanto dan Anton Prabu Semendawai. Sementara itu dari Pemda DIY hadir Wakil Gubernur DIY Sri Paduka Pakualam ke-10 yang sekaligus sebagai Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19. Kemudian hadir pula Sekda Baskoro Aji Kadarmanto serta para kepala dinas. Dalam rapat tersebut, Wakil Gubernur selaku Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 memberikan sambutan mengenai pembentukan gugus tugas untuk rencana operasi pencegahan dan penanganan COVID-19 di DIY. Sebab Pemda DIY telah menetapkan masa tanggap darurat mulai tanggal 20 Maret hingga 29 Mei 2020. Sedangkan paparan konsep operasi penanganan dan pencegahan COVID-19 disampaikan oleh Sekretaris DIY yang juga Sekretaris Gugus Tugas, Baskoro Aji Kadarmanto. Baskoro Aji menjelaskan panjang lebar mengenai upaya pencegahan dan penanganan. Untuk penanganan pasien dalam pengawasan PDP telah ditunjuk 27 rumah sakit rujukan. Selain itu, melihat perkembangan wabah COVID-19 ini, Pemda DIY juga menyiapkan rumah sakit penyangga dan lokasi karantina. Lokasi karantina diperlukan mengingat banyak pemudik yang datang ke Yogyakarta yang dikhawatirkan membawa virus corona. Sementara untuk anggaran penanganan COVID-19 ini, Pemda DIY menyiapkan dana sebesar 26,9 miliar rupiah. Anggaran ini yang akan digunakan selama masa tanggap darurat mulai tanggal 20 Maret sampai 29 Mei 2020. Berikut jalannya rapat kerja pimpinan DPRD DIY dengan Pemda DIY mengenai pencegahan dan penanganan COVID-19 di DIY. Kesempatan langsung kami aturkan kepada Bapak Wakil Gubernur untuk bisa menyampaikan menyampaikan hal-hal yang perlu disampaikan pada kesempatan kali ini, atau beliau mau direfleksikan, kami silakan. Pada kesempatan pagi hari ini ada beberapa hal yang ingin kami jelaskan secara singkat tadi yang diminta oleh Bapak Pimpinan Komisi saya. Jadi terkait dengan permasalahan COVID, Bapak Gubernur telah mengeluarkan surat keputusan Gubernur nomor 64/2020 tentang pembentukan gugus tugas penanganan coronavirus disease 2019 atau COVID-19 daerah istimewa Yogyakarta. Surat keputusan itu mengamanatkan untuk membentuk gugus tugas. Kebetulan saya diamanahkan untuk menjadi ketua gugus tugas penanganan coronavirus daerah istimewa Yogyakarta, dan di dalam surat keputusan ini juga diamanahkan untuk membentuk sub gugus tugas. Maka di dalam surat keputusan itu menjadi 5 sub gugus tugas. Gugus tugas pertama adalah bidang kesehatan, yang kedua bidang pendidikan, yang ketiga bidang ekonomi, yang keempat bidang sosek kemasyarakatan, kemudian yang kelima adalah bidang komunikasi informasi, dan yang terakhir yang tidak kalah penting adalah kesekretariatan. Nah, kesekretariatan ini dipimpin oleh Bapak Sekda. Nah, tugas utama daripada sub gugus tugas ini adalah menyusun kebijakan per kelompok sesuai dengan pembidangan, kemudian juga untuk secara berkala dilaporkan kepada Bapak Gubernur selaku penanggung jawab. Ini agak sedikit aneh Bapak, kalau di lain-lain, di provinsi lain itu ketua gugus tugas langsung di Pak Gubernur, tapi di kami ini dibagi. Jadi Pak Gubernur adalah penanggung jawab secara keseluruhan, kemudian ketua gugus tugasnya diamanahkan kepada Wakil Gubernur. Dan perlu Bapak Ibu ketahui, Bapak Gubernur telah membuat surat keputusan tanggap darurat. Tanggap darurat ini sebagai acuan untuk penanganan
kegawat daruratan lebih lanjut, dan ini merupakan payung hukum bagi kabupaten kota untuk juga bisa menyelenggarakan kegiatan yang sama. Demikian juga dengan payung hukum ini memungkinkan pemerintah daerah untuk meredesain anggaran dan mengambil tindakan-tindakan yang dibutuhkan terkait dengan COVID-19. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, mungkin secara singkat saja. Kita sudah sampai pada tahap darurat, dan untuk masalah teknis di sini telah hadir Ketua BPPD Pak Bimoro, kemudian juga ada Pak Budi dan juga Pada, mungkin terkait dengan nanti kebijakan redesain anggaran. Dan tentu di sebelah kanan saya ada Pak Sekda yang juga selaku sekretaris gugus tugas, sehingga beliau mungkin nanti bisa menjelaskan secara sistematis langkah-langkah apa yang telah diambil, harapan-harapan apa yang kita harapkan di dalam waktu dekat ini. Mungkin itu. Baik, demikian yang bisa kami sampaikan. Matur nuwun atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan apa yang sudah disampaikan oleh Kanjeng Gusti, kami sampaikan yang pertama, kalau Mas bisa ditayang, apa yang sudah kita rencanakan dan apa yang sudah kita lakukan. Saya akan sampaikan beberapa hal secara singkat saja, karena tadi Pak Ketua juga menyampaikan, tidak usah berlama-lama. Nanti mohon barangkali konsep operasi kita nanti ada yang perlu ditambah, dikurangi, saya mohon masukan dari Bapak Ibu sekalian. Langsung ke konsep operasi penanganan dan pencegahan COVID-19. Lanjut. Yang pertama kaitannya dengan pengelolaan pos komando terpadu gugus tugas. Tadi sudah disampaikan oleh Bapak Wakil Gubernur bahwa Pak Gubernur sudah menunjuk gugus tugas yang terbagi menjadi 5 bidang dan 1 sekretariat. Maka kemudian pos komando terpadu kita ini berada posisinya di BPBD Jalan Kanari, daerah Semarang, Jakarta, yang di dalamnya gugus tugas itu semuanya berkantor di sana untuk mengatasi, menjawab, serta memberikan informasi, serta melakukan tindakan kalau itu diperlukan. Sehingga kita kemudian semuanya berkantor di sana. Kita memiliki juga nomor telepon yang bisa dihubungi setiap saat. Ada 2 nomor telepon, tapi tidak ditulis ini, nanti tolong saya juga tidak hafal. Sehingga kendali kita ada di posko COVID-19, baik untuk yang di DIY maupun di kabupaten kota, kita koordinasikan dari sana. Kemudian kita juga memberikan pedoman bagaimana penanganan di tingkat puskesmas dan rumah sakit, serta juga bagaimana kita menangani pendatang pemudik yang makin hari semakin banyak, yang jumlahnya paling banyak dari Gunung Kidul itu saat ini sudah kurang lebih sekitar 700 pemudik, sehingga mereka semuanya kita sebut sebagai ODP, orang dalam pemantauan, sehingga mereka begitu mudik setelah dilakukan screening di tempat mereka datang, baik itu di terminal, di stasiun, di bandara, dilakukan screening di sana. Kita memiliki alamat kontak person mereka, dan mereka sudah kita minta untuk mengisolasi diri di rumah masing-masing. Memang ada pemikiran ODP ini akan kita asamakan di tempat tertentu, tetapi kalau melihat banyaknya ODP maka memang ini perlu pemikiran lebih lanjut. Dari sisi penanganan, Bapak Ibu sekalian, pelayanan optimal pasien dalam pengawasan atau PDP itu kita rujuk kepada 27 rumah sakit rujukan COVID-19. 4 rumah sakit ini adalah rumah sakit yang ditunjuk oleh pusat Kementerian Kesehatan, sedangkan yang 23 itu ditunjuk oleh Bapak Gubernur, sehingga kita punya 27 rumah sakit rujukan, dan yang cukup banyak itu kita punya 2 tempat. Yang pertama di Sarjito, yang kedua ada di Hanjolito. Hanjolito yang beberapa waktu lalu kita baru saja mulai, itu sekarang sudah ada sekitar
ini hanya bisa kita pergunakan untuk deteksi awal terhadap seseorang itu terinfeksi atau tidak, juga perlu ada rapid test ini dilaksanakan 2 kali. Lanjut, Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat untuk melakukan penanganan korban secara tuntas ini, kita melakukan beberapa persiapan secara teknis. Yang pertama adalah penyiapan fasilitas kesehatan, yaitu pemenuhan rumah sakit rujukan dan fasilitas pendukungnya ini di bidang operasi kesehatan. Kemudian juga penyiapan cadangan ruang isolasi untuk pasien dalam pengawasan. Persoalan yang sekarang ini sedang kami alami adalah ketersediaan ruang isolasi yang memiliki oksigen tekanan tinggi atau ventilator. Jadi ventilator ini memang kita sudah pesan ke mana-mana, tetapi kesulitan karena ventilator itu hanya bisa diproduksi dari luar negeri, kita tidak bisa memproduksi sendiri. Tapi kita kemudian pesan alat yang fungsinya di bawah ventilator, tetapi juga bertekanan terhadap kebutuhan oksigen bagi para pasien yang sakit. Kemudian kita juga melakukan riset terhadap COVID-19, itu upaya penelitian untuk pengurangan dampak dan penyembuhan COVID-19 ini di bidang pendidikan. Kita bekerjasama dengan perguruan tinggi. Jadi teman-teman perguruan tinggi sudah support kepada kita karena kita sama sekali belum punya pengalaman terkait dengan bagaimana menanggulangi dan menangani COVID-19 ini, maka tentu studi ini diperlukan dalam rangka untuk memastikan, misalnya saja apakah lebih efektif cuci tangan pakai sabun ataukah disinfektan yang kita semprotkan kepada tubuh. Ini dua-duanya masih kita lakukan, tapi kita minta supaya teman-teman akademisi bisa memberikan rekomendasi terhadap kita sehingga efektivitas dan efisiensi terhadap penanganan itu bisa kita lakukan. Untuk anggaran Bapak sekalian kami sampaikan sebagai berikut. Lanjut. Jadi rencana anggaran per bidang kita secara total sementara ini di bidang kesehatan kita ada alokasi, kita rencanakan sekitar 23 miliar. Di bidang pendidikan ada 399 miliar. Lalu di bidang ekonomi kita belum punya rencana yang pasti. Mengapa? Karena kita ingin menunggu pemerintah pusat itu akan melakukan strategi seperti apa, skema seperti apa, supaya kita nanti bisa menutup. Siapa tahu nanti ada yang mestinya tercover tetapi tidak bisa di-cover oleh pemerintah pusat, maka kemudian itu akan kita intervensi atau kita cover dengan APBD, sehingga penentuan terhadap kebutuhan ekonomi yang dari sisi pembiayaan kita belum punya rencana pasti, tetapi terkait dengan kebijakan-kebijakan, keringanan-keringanan pajak dan lain-lain, kita sudah berkoordinasi dan sudah disepakati bersama dengan OJK tentang penundaan kredit, misalnya cicilan kredit, kemudian tidak ada bunga denda pada saat terlambat membayar dan seterusnya, itu sudah kita sepakati bersama OJK. Lalu pemerintah kabupaten kota juga kita minta untuk bisa memberikan keringanan terhadap pembiayaan di bidang PUB. Kemudian juga kendaraan bermotor ini juga pemerintah DIY sudah melakukan beberapa proses meringankan kepada para wajib pajak. Kemudian di bidang komunikasi dan informasi itu banyak, Bapak sekalian, ada 733 sekian juta dalam rangka untuk memberikan informasi yang pasti terhadap masyarakat apa yang harus dilakukan, sehingga tidak ada kegambangan masyarakat untuk bersikap terhadap kalau seseorang itu dinyatakan ODP harus seperti apa, tetangga harus seperti apa, keluarga seperti apa, maka ketugasannya itu ada di bidang komunikasi dan informasi, termasuk di dalamnya bagaimana memberikan gambaran secara elektronik, secara langsung lewat online seseorang itu sedang berada di daerah apa, itu kita coba lakukan di situ. Memang di sini ada satu kendala bagi kita. Sebetulnya kalau kita logika, seseorang yang dinyatakan positif itu lebih baik yang bersangkutan itu menyatakan diri sebagai positif, supaya setiap orang yang pernah berinteraksi dengan yang bersangkutan itu langsung bisa introspeksi diri, melakukan pengamanan. Tetapi
Sampai hari ini kajian hukum yang kita lakukan masih menyebutkan bahwa pihak lain kalau tidak disetujui oleh yang bersangkutan, kita belum boleh mengumumkan kepada masyarakat terhadap pasien yang bersangkutan. Ini adalah jadi antara kepentingan yuridis dengan kepentingan secara nyata di lapangan itu masih belum bisa kita lakukan yang terbaik. Tetapi kami sudah berusaha untuk membatasi bahwa pasien positif yang kita nyatakan itu sampai dengan kelurahannya, kamurahannya, desanya kita sudah publik sehingga masyarakat juga semakin tahu. Lanjut. Realisasi yang sudah berjalan di tahap 1 itu di bidang kesehatan ini ada 5.600.000 sekian, lalu di bidang pendidikan yang sudah realisasi ada 399, lalu di bidang komunikasi dan informasi itu 733, lalu sekretariat 2.411. Ini untuk tahap 1. Jadi nanti kita lakukan secara bertahap. Lanjut. Ini untuk gambaran APD yang ada di kita dan yang sudah kita distribusikan kepada ibu sekalian. Sekarang ini memang yang paling mendesak dan selalu menjadi permintaan dari rumah sakit, baik itu puskesmas maupun rumah sakit rujukan, itu adalah APD. Memang kemarin kita baru saja mendapatkan kiriman dari Jakarta 4.000 APD, tetapi yang dikirimkan itu baru 2 alat, yang satu gaun baju, yang kedua adalah sepatu boot saja. Apa? Cover sepatu. Oh, cover sepatu, bukan sepatunya ya. Oke, cover sepatunya. Ya, kita kiriman. Nah, ini memang kemudian banyak dibutuhkan. Oleh karena itu, karena masih ada keterbatasan, saya mohon maaf Bapak Ibu sekalian, kita membagikannya tidak dibagi rata, tetapi kita bagikan berdasarkan permintaan dan kebutuhan. Memang kesannya adalah seperti birokratis, tetapi ini dalam rangka untuk bisa memanfaatkan APD secara efektif dan efisien, sehingga bisa sampai di lokasi atau di rumah sakit. Itu memang kesannya seperti birokratis, tetapi ini karena keterbatasan yang kita miliki. Lanjut saja. Beberapa hal yang barangkali perlu mendapat masukan dan support dari Bapak Ibu sekalian adalah berkaitan dengan tantangan dan permasalahan kita. Yang pertama adalah rujukan layanan kesehatan. Tidak semua rumah sakit siap melayani perawatan COVID-19. Seperti mungkin Bapak Ibu sekalian kemarin mendapatkan kiriman video kaitannya dengan rumah sakit Belum Hidayah ya. Itu seperti itu kondisinya. Lalu ketersediaan APD di rumah sakit, lalu ketersediaan akomodasi tenaga kesehatan yang merawat COVID-19. Sedangkan di bidang logistik itu kita masih ada keterbatasan APD komplit ya, ada masker N95, sepatu boot, sarung tangan dan lain-lain, itu kita kurang, terutama sarung tangan panjang yang agak sulit kita cari. Lalu keterbatasan alat dan bahan untuk cek reagen dari primer reagen tadi, lalu PTM-nya. Jadi pada saat lab itu sudah mendapatkan primer reagen, itu ternyata PTM-nya, PTM itu adalah sebuah tempat yang dipakai setelah seseorang diswab, kemudian ditempatkan di situ. Nah, alat ini yang kita juga kesulitan. Jadi pada saat ada lab yang sudah punya reagennya, tetapi untuk mengirim hasil swab itu ke lab itu kita kesulitan, itu VTM itu dan lain-lain. Hari ini Bapak Ibu sekalian kita mulai, karena ada surat edaran dari Kementerian Kesehatan bahwa seseorang yang melakukan swab ngambil sampel itu harus punya sertifikat, sedangkan yang punya sertifikat kita belum banyak dan itu dibutuhkan 2 atau 3 hari untuk pelatihan. Hari ini kita mulai pelatihan untuk mendapatkan sertifikat supaya yang bersangkutan itu bisa menjadi petugas nyuap melakukan proses swab tadi. Hari ini Bapak Ibu sekalian
ngambil sampel itu harus punya sertifikat, sedangkan yang punya sertifikat kita belum banyak, dan itu dibutuhkan 2 atau 3 hari untuk pelatihan. Hari ini kita mulai pelatihan untuk mendapatkan sertifikat supaya yang bersangkutan itu bisa menjadi petugas nyuap melakukan proses swab tadi. Lalu dari sisi pembiayaan ini kita perlu support bidang mekanisme pembiayaannya, lalu kita akan membuat juknisnya. Jadi melaksanakan sambil kita bikin juknis, alur dan prosedurnya ini kita lakukan bersama-sama. Lanjut. Beberapa kebijakan dari sekalian, ada perlindungan kelompok rentan terhadap bencana COVID-19. Ini adalah di pemberian jaduk nanti, penyiapan tempat karantina bagi ODP yang berdatang dari luar daerah yang sekarang kami belum mendapatkan solusi kalau itu harus di karantina. Kemudian pemulihan kondisi pasca tanggap darurat, nanti pada saatnya tentu ini juga memerlukan pembiayaan yang cukup berat. Ya, oleh karena itu kami tim gugus pusat daerah mencoba supaya energi kita tidak habis pada saat-saat ini, tetapi kita akan perpanjang kemampuan finansial kita dan tenaga kita, pikiran kita itu sampai kepada proses pemulihan ke depan. Lanjut. Ada beberapa strategi penanganan yang segera tadi secara ringkas sudah kami sampaikan. Ini adalah bagaimana kita menyiapkan secara teknis dan detail sudah kami buat di dalam rencana operasi. Setelah mendengarkan paparan dari Sekretaris Daerah Pemda DIY yang juga Sekretaris Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 DIY, pimpinan rapat, Huda Triyudiana, membuka sesi tanya-jawab dan pemberian masukan dari pimpinan DPRD yang terdiri dari pimpinan-pimpinan komisi dan ketua-ketua fraksi. Berikut masukan-masukan serta pertanyaan yang disampaikan oleh pimpinan DPRD DIY. Atas waktu dan kesempatannya, kita langsung aja. Pertama tadi kami melihat dalam posisi gugus tugas itu untuk penganggaran itu di bidang ekonomi itu masih nol. Padahal pada posisi kenyataan di lapangan itu paling berdampak memang yang pertama terkait dengan kesehatan. Kita sepakat support untuk pasien, para medis dan yang lainnya. Tetapi di sektor ekonomi saya kira harus ada regulasi yang bahkan mungkin itu diskresi, paling tidak itu memberi ketenangan, karena kalau tadi data-data itu menjadi kontradiktif karena kita tahu persis bahwa dampak ekonomi di ini cukup besar. Sehingga harapan kami apakah diskresi itu langsung atau sebuah kebijakan. Memang dari pusat kita tahu sendiri untuk listrik contoh yang 450 gratis, yang 900 separuh, banyak dari pusat yang program-program terkait ekonomi untuk support. Nah, permasalahannya di DIY sendiri ini apakah sudah dirancang seperti itu? Kami juga ingin tahu secara gelondongan gitu, garis besarnya gugus tugas ini sebenarnya pada titik penyelesaiannya itu di bidang-bidang yang itu seperti apa, sehingga nanti harapan kami terkait dengan dampak yang tidak hanya di sektor kesehatan ini juga bisa diminimalisir. Saya kira itu pimpinan ketemu. Per jam 12 kemarin itu menurutnya saya baca itu sekitar 5.000 sekian. Jadi trennya terus meningkat. Nah, ini kalau dikaitkan dengan ODP, Pak. Kalau pemudik itu di semuanya dikatakan ODP, ini jadi persoalan juga ini. Tapi sampaikan ODP itu per data itu sekitar 700-an. Jadi bagaimana antara 5.000 dengan 700 ini biar kesiapsiagannya ini itu bisa lebih bagus gitu ya. Ini baru begitu nih, jalannya seperti itu. Di antara tentang ODP sendiri kan antar kabupaten ini perlu disamakan ya. Jadi apakah yang pemudik itu langsung dikatakan ODP atau sebenarnya ada yang berhak untuk mengatakan dia ODP atau tidak. Ini saya kira karena sebenarnya itu mungkin sama itu terkait dengan tadi ya dari jadus macam itu sudah bermasalah ya gitu.
Ini sudah perlu disinkronkan ya, antara data kabupaten dengan dia Pak. Mas Fatmadi terkait dengan APD yang masih kekurangan di rumah sakit terutama yang swasta. Saya melihat tadi ada APD yang masih tersisa. Nah, apakah ini tidak ada komunikasi dengan mereka terkait dengan penjelasan kekurangan apa? Kami ada. Nah ini mohon nanti agar supaya APD yang sudah ada ini jangan sampai kendor, tapi pada banyak yang membutuhkan. Termasuk ada masker, kemudian ada cover sepatu, dan tadi yang ada. Mohon bisa didiskusikan. Karena dari 4 yang ditunjuk oleh pusat ada 19 tadi ya Pak ya. Ini kan memang mereka butuh APD. Sehingga mohon nanti yang tersisa itu bisa segera dikomunikasikan kepada rumah sakit terutama yang swasta itu supaya bisa mendapatkan APD tersebut. Kemudian yang kedua, kalau memang APD itu sulit diperoleh, ini kemarin kita rapat dengan pendidikan dan UKM itu banyak UKM yang siap untuk bisa membuat. Hanya permasalahannya adalah kesulitan bahan baku. Nah, karena itu mohon pemerintah bisa memfasilitasi dilengkapi mereka itu dengan yang punya bahan baku sehingga secara kebutuhan terpenuhi, tapi dari sisi ekonomi mereka juga bisa masih tetap eksis. Kemudian terkait dengan humas ya, dan komunikasi, ini kami mohon betul-betul humas komunikasi ini bisa mengedukasi masyarakat yang betul-betul membumi. Jadi kalau anak muda ya biasanya menggunakan bahasa gaul, bahasa milenial. Karena tidak semua orang bisa menerima arahan atau anjuran itu dengan sama, karena tingkat pemahaman dan mungkin kepandaiannya juga sangat berbeda. Oleh karena itu bisa bekerja sama sampai bersama bahwa mungkin dengan para pendakwah, mungkin dengan para karang taruna dan sebagainya. Artinya jangan sampai himbauan yang mestinya dilakukan oleh masyarakat, karena kalau kita melihat perkembangan saat ini sesungguhnya kalau garda depannya adalah nakes, tapi nakes akan bilang garda depannya adalah masyarakat itu sendiri. Kalau masyarakat itu sendiri mau melaksanakan apa yang menjadi anjuran dari pihak-pihak ahli yang memang harus menjaga jarak dan sebagainya, tidak usah pergi dan sebagainya, maka ini harus diperlukan oleh perangkat untuk bisa menyampaikan informasi itu kepada masyarakat sehingga tidak terjadi nanti semakin banyak sehingga rumah sakit akan menjadi sangat kewalahan. Meskipun kita tadi Pak Sekda sudah menyampaikan kita sudah siapkan tempat-tempat untuk karantina itu. Gitu. Jadi bahasanya harus ada yang bisa menyampaikan secara umum. Kemudian yang ketiga, tidak semua rumah sakit siap merawat APD dan akomodasi nakes. Jadi kira tadi malam saya mendengar ada gerakan dokter semesta. Artinya tidak hanya dokter spesialis saja yang harus merawat COVID, tapi sampai dengan puskesmas kan. Dokter apa saja harus bisa merawat, meskipun itu tindakan pertama. Nah, karena itu harus disiapkan dengan SOP dan sebagainya agar tidak canggung. Karena memang ada gerakan seperti itu sangat luar biasa, itu termasuk dari pendidikan tadi disampaikan ada pendidikan, tapi ini dokter semesta ini juga harus kita sikapi supaya nanti kalau memang betul-betul terjadi ledakan PDP dan seterusnya ini bisa lebih siap. Ada beberapa yang perlu kami mohonkan penjelasan lebih lanjut. Yang pertama terkait dengan kapasitas yang kita, kapasitas rumah sakit kita yang diberikan mandat untuk memberikan perawatan terhadap dampak COVID ini. Kita punya beberapa rumah sakit. Kemudian dari beberapa rumah sakit itu masing-masing sebenarnya kapasitas kita berapa. Misalnya ada Sarjito dan lain-lain. Nah, kapasitas kita untuk menampung merawat COVID kita ini ada beberapa rumah sakit, kapasitas kita ini berapa. Kemudian kalau hari ini ada positif 24, kemudian ODP sampai dengan 2000 sekian, bagaimana treatmentnya terhadap dampak COVID tadi itu? Bagaimana treatment terhadap yang positif, kemudian yang PDP, yang ODP terhadap yang fasilitas yang kesekian. Kasus Dr. Hidayat kemarin ini menjadi pembelajaran bagi kami terkait dengan
pada saat kita menemukan pasien COVID, ini kemudian kita mau melarikan kemana? Kita berkomunikasi dengan siapa? Nah, oleh karena itu sekali lagi permohonan penjelasan kami yang pertama, kapasitas yang kita rumah sakit kita yang diberikan mandat untuk menangani COVID ini ada berapa? Kemudian kapasitasnya berapa? Kemudian yang kedua terkait dengan APD. APD kita per hari ini tadi sudah dipaparkan, tentu dari tim gugus tugas sudah punya analisis dampak eskalasi perkembangan dari COVID ini. Kalau hari ini ada 24, kemudian yang ODP itu ada 2000 sekian, dengan tadi masih memperbaik eskalasi mudik itu per hari ini sudah sampai 5000 per hari ini. Kebijakan gubernur untuk singles lanjut tekan Jogja ya sudah kita terima, menurut saya sudah bagus. Akan tetapi konsekuensinya adalah eskalasinya pasti akan meningkat dari 5000 menjadi sekian, khusus yang begitu, belum yang lain. Nah, tentu ini diperlukan antisipasi terhadap kapasitas tadi itu, kapasitas rumah sakit yang kalau asumsi saya ini tentang waktu COVID ini akan masih membutuhkan waktu lama, sehingga dipaitkan kita itu misalnya ojo nanti terjadi, tapi misalnya dipaitkan di Jogja ini sampai 100 mampu nggak kita? Kemudian yang positif 100 mampu tidak, setelahnya kemana? Yang kedua terkait dengan PKP ekonomi, ada beberapa skema ekonomi yang digulirkan oleh pemerintah pusat yang kami mohonkan penjelasan sejauh mana pemerintah daerah mengkonsolidasikan paket-paket ekonomi yang digulirkan oleh pemerintah itu. Misalnya untuk 10 juta calon penerima manfaat bantuan langsung tunai Jogja kemana berapa, kemudian datanya sudah siap itu. Kemudian paket-paket ekonomi yang lain terkait dengan data calon penerima ini, apakah sudah fixed kita siapkan. Jangan sampai nanti begitu paket ini bergulir, sing rumangsa kudune entuk malah entuk, sing rumangsa janjian kudune entuk malah entuk. Ini akan menjadi problem sosial nanti. Sehingga kami mohon penjelasan data terkait dengan paket-paket ekonomi yang mau digulirkan oleh pemerintah pusat ini. Kita datanya sudah siap. Kemudian saya yakin dari data yang sudah kita siapkan itu mesti orang sing orang lepun yang data itu, dan orang yang tidak masuk itu faktanya miskin. Ini akan menjadi problem. Tadi Pak Sekda sudah mendikau terhadap genjalan tadi itu akan kita cover dengan APBD. Menurut saya ini bagus dan saya support itu. Contoh cadangkan terhadap orang yang tidak masuk dalam datanya pemerintah pusat, pasti ada yang nyata-nyata miskin tapi nggak masuk dalam data sekian juta yang dipakaikan oleh pusat itu. Nah, terhadap yang tidak masuk, kemudian dia nyata-nyata terdampak dan dia berhak mendapatkan, maka jalan satu-satunya harus di-cover dengan APBD. Kemudian tadi fenomena yang disampaikan oleh Mas Taufik, Gunung Kidul per hari ini sudah 5.000. Yang 5.000 itu tentu tidak masuk dalam daftar penerima yang sudah lama di Yogyakarta. Mungkin sebagian dari 5.000 ini sudah ber-KTP Jakarta, hanya mudik di Jogja. Atau saya tidak tahu yang 5.000 ini apakah masuk dalam daftar listnya calon penerima yang dari pusat itu beralamat di Jogja, atau sebenarnya 5.000 ini yang tempat dulu di mana dia bekerja. Nah, terhadap jalan data ini skemanya kayak apa? Dan data tersangka kita jauh di tahun anggaran 2020 sekitar 14 miliar. Tadi Pak Sekda cerita sudah terrealisasi 9, sekian miliar. Sehingga BTT kita ini tinggal sekitar 4 miliar kalau bulannya 10 yang sudah dipakai oleh gugus tugas. Sehingga materialnya kan sangat sedikit. Tentu dibutuhkan realokasi terhadap belanja-belanja yang ada di APBD 2020 ini. Pertanyaan saya, selain yang tadi itu antisipasi data yang tidak masuk, calon penerima yang tidak masuk data, ini sampai sejauh mana rasionalisasi pemerintah daerah terhadap APBD 2020 terkait dengan realokasi. Berapa belanja langsung yang sudah mau direalokasi untuk penanganan TKP ekonomi, berapa yang sudah direalokasikan
sarankan khusus untuk belanja langsung yang belum terikat kontrak. Ada belanja langsung yang mungkin hari ini sudah terikat kontrak, sudah lelang. Ya, tentu masih banyak yang belum terikat kontrak lelang. Nah, saran saya realokasi itu dari belanja langsung. Pertanyaan saya ingin tahu penjelasan, apakah sudah ada list rasionalisasi dari realokasi dari belanja di APBD 2000. Kemudian kalau sudah nominalnya ketemu berapa yang mau kita canangkan untuk persiapan penanganan tanggap darurat kesehatan maupun recovery ekonomi. Dan ini program paket-paket ekonominya dari Jakarta itu. Karena kalau program paket ekonomi dari Jakarta ini tidak ada pendampingan dari provinsi, saya kan nanti akan lebih bermasalah. Aku dulu itu kemarin itu, kasih dulu itu kemarin itu. Saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, berkaitan dengan kebijakan yang diberikan kepada pemerintah daerah, kami memberikan apresiasi, dan hal itu kami yang ada di sini mungkin mendukung, bukan mungkin, tapi jelas bahwa seperti kita ini sudah sebagian besar atau bahkan semuanya Mas Abang ikhlas menyisihkan sebagian pendapatannya dalam rangka penanganan COVID-19 ini, sehingga ada desain terhadap anggaran mutlak perlu dilakukan dalam rangka untuk bersama-sama kita melestarikan jiwa gotong royong memerangi COVID-19 di DIY. Kedua, bahwa seperti yang diberitakan itu rumah sakit rujukan kita ada 23. Kami mau informasi sesungguhnya apakah masing-masing rumah sakit itu sudah bisa berfungsi secara maksimal dari sisi tingkat pelayanan yang mereka berikan. Ojo siap untuk melayani, jangan-jangan itu belum melayani sehingga tidak ada tempat. Itu apakah benar sebenarnya? Ini yang menjadi concern kami. Apakah benar tidak ada tempat itu sehingga kemarin ada viral yang kayak itu. Nah, terhadap perhatian kita terhadap rumah sakit, terhadap para dokter, terhadap para medis, ini memang mutlak perlu kita berikan karena kerja mereka adalah jauh tidak seperti hanya hari-hari reguler, tapi kerjanya jauh lebih maksimal. Keberadaan masker C95 apa namanya itu di rumah sakit rujukan itu sangat-sangat kurang, sangat-sangat kurang. Itu yang kami dapat temukan jika kami melakukan kegiatan di lapangan. Kemudian yang ketiga, bahwa kita perlu bangga pemerintah daerah ini melalui BPDB Komisi A itu telah membentuk desa tangguh bencana, kelurahan tangguh bencana dan sebagainya, yang sampai hari ini sesungguhnya belum difungsikan secara maksimal. Satu kebijakan yang perlu kemudian diperbaiki adalah contoh pembagian di desinfektan itu langsung masyarakat. Kemudian yang kedua, lembaga masyarakat tertentu disuruh membuat permohonan gitu, yaitu barangkali langkah dalam rangka cepat memberikan pelayanan, tapi supporting terhadap lembaga yang sudah kita punya itu perlu ada sebuah keterpaduan sikap yang kita berikan dari pemerintah daerah, kabupaten, dan desa, sehingga di dalam pelaksanaannya pendekatan pelayanan publik, jika kita ini harus sama-sama berperan melawan musuh yang tidak kelihatan secara fisik ini, dengan semangat gotong royong yang kita punya ini benar-benar bisa kita lakukan dengan baik di DIY, sehingga harapan besar dari kita tentunya bahwa ini tidak melebar di DIY. Kemudian yang terakhir, bahwa kita merasakan betul ada beberapa pengangguran yang datang dengan tiba-tiba. Mereka saat itu bekerja harian ke Jogja, gitu. Sekarang tidak bekerja lagi karena tempat kerjanya memang sementara ini ditutup. Gitu. Yang mereka kemarin bekerja harian di luar Najon, maka ada istilah sudah berpuluh-puluh tahun yang lalu, dulur bantal ini pipi tengahnya oleh kincing daripada pipi kiwa. Karena kalau pagi berangkat ngalor kepanasan, sore pulang itu yang kepanasan tetap tahan. Gitu. Nah, ini mohon ada sebuah pendataan yang betul-betul bisa dipertanggungjawabkan, sehingga ada langkah yang bisa kita lakukan dengan cepat yang menjadikan kebijakan dari pemerintah daerah ini dalam rangka mengatasi terhadap pengangguran yang datang secara tiba-tiba akibat adanya lapangan kerja yang tutup.
ditugasikan untuk dilakukan penyelarasan, perencanaan, pencegahan, dan percepatan penanganan COVID-19 termasuk perencanaan anggaran dengan Pemda Kabupaten Kota dan pemerintah desa. Poin penyelarasan ini menjadi penting karena tanpa keterpaduan dari masing-masing pihak kita agak sulit untuk bergerak. Saya mohon nanti kepada gugus tugas provinsi yang di dalam struktur gugus tugas yang dibentuk, Bupati Wali Kota adalah wakil ketua pelaksana, maka penyelarasan saya kira bisa dilakukan dalam rapat-rapat yang dilakukan oleh gugus tugas, di mana sekarang Bupati Wali Kota juga sedang menyusun perencanaan di masing-masing kabupaten. Penyelarasan ini menjadi penting untuk kita menghitung kekuatan fiskal kita. Di tingkat DIY, keperluan sesuai dengan yang dipresentasikan oleh Pak Sekretaris Gugus Tugas tadi 26,9 miliar. 26,9 miliar, di dalamnya ada BDT 14,8 miliar, sehingga sebetulnya kebutuhan redesign tidak terlalu besar kalau kita melihat dari kebutuhan yang 26 miliar. Pertanyaannya adalah berapa yang disediakan oleh APBD Kabupaten Kota, berapa yang disediakan oleh APB Desa. Saya kira ini penting, termasuk dana kelurahan pun kalau kami pelajari itu dibolehkan. Jadi untuk aspek infrastruktur misalnya, kan bisa dana kelurahan itu dibuat untuk bikin toren-toren untuk penyediaan air bersih, misalnya untuk cuci tangan warga dan lain-lainnya, saya kira ini bisa. Yang pertama terkait dengan penyelarasan. Kemudian yang kedua Bapak, untuk memberikan dukungan fiskal, Bapeda sebagai Sekretaris Forum CSR sesuai dengan Perda CSR yang kita miliki, saya kira perlu kemudian mendiskusikan perencanaan yang disusun oleh Pemda dengan berbagai perusahaan yang ada di Yogyakarta untuk menggalang CSR-nya. Saya kira penting. Dan pengalaman kita pada gempa tahun 2006 maupun Merapi tahun 2010, keterlibatan masyarakat termasuk perusahaan-perusahaan cukup besar, dan saya kira ini hanya soal bagaimana komunikasi politik dilakukan dengan masing-masing perusahaan untuk bisa membantu. Ini bahwa persoalan COVID ini dalam pandangan kami ini bukan tenaga medis atau bukan paramedis atau bukan sektor kesehatan itu yang menjadi lini terdepan. Ini supaya pemahaman kita sama. Tetapi justru yang menjadi lini terdepan itu harusnya kita sebagai pemangku kebijakan, pemerintah pusat, pemerintah daerah, sampai bahkan pemerintah desa. Nah, kesadaran ini harus kita bangun. Sebab jangan sampai nanti kita ini seolah-olah memasrahkan pertempuran ini ada di para tenaga medis tadi. Sehingga kita harus lebih serius mungkin di dalam pembahasan seperti ini. Yang kedua, maaf, ini persoalan ekonomi tadi yang disebut Pak Eko atau Pak Sekda tadi 26 miliar, itu kan kalau kita lihat belum ada bidang ekonominya. Jadi jangan salah paham, jadi Pak Eko tadi melihatnya dikiranya sudah ada, belum. Jadi 26 miliar ditulis tadi itu bidang ekonominya masih nol. Jadi yang terbesar adalah kesehatan dan seterusnya. Nah, oleh karenanya saya sepakat, saya juga sudah mulai nulis tadi, sinergi antara anggaran di pusat, kemudian provinsi, kabupaten kota, dan desa tadi, ini betul-betul harus dirancang bersama. Nah, saya nggak tahu ini kemudian mekanismenya bagaimana, tapi memang harus ada pembagian peran. Pusat ini mau menangani bank apanya dalam konteks ekonomi, kemudian provinsi mengambil sisi apanya, kabupaten di mana, desa di mana. Saya kemarin informasi di Kabupaten Sleman ini juga sudah mulai mencari payung hukum agar APBD ini bisa segera meluncur untuk bansos. Karena hari ini saya sudah dapat proposalnya ini ya, itu 135 tukang pijat yang tunanetra ini sudah sepekan tidak punya penghasilan. Mereka ini dapat penghasilan dan D2D, ada orang pijat dan seterusnya. Ini sudah tidak dapat lagi karena orang takut terpapar karena harus interaksi langsung dan nggak cuma berdekatan, itu nempel dengan orang lain, sehingga ini tangannya habis pijat dan seterusnya. Artinya kemudian bok-bok bakul yang dia harian itu dia dapat itu sudah paling tidak sudah seminggu ini. Nah, sehingga kalau kita hari ini masih nol anggaran kita di bidang ekonomi, saya kira ini
untuk benar-benar kita sikapi dengan lebih serius ya. Jadi bagaimana ini artinya nomor 2 yang kalau pertama dari keselamatan saya kira betul, tapi kedua ini harus segera. Kami hanya ingin menekankan bahwa persoalan ekonomi ini tadi sudah betul-betul mendesak dan tidak kalah mendesaknya dengan persoalan kesehatan tadi. Matur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lagi. Ini sudah mulai sepertinya hoax, tapi saya ingin konfirmasi. Sudah beredar hari ini itu pendataan tentang calon penerima kartu prapekerja. Saya melihatnya hoax kenapa? Karena hari ini kok ditutup. Jadi ditutup pendataannya hari ini jam 2 kalau tidak salah. Yang menerbitkan mengatasnamakan provinsi. Ya, provinsi ini mohon klarifikasi dan mungkin segera diusut ini apakah benar atau tidak. Kalau salah atau hoax harus segera ditindak ini karena bikin bikin kekisruhan mesti tadi ya. Matur. Masukan dari rekan-rekan anggota Dewan, kami aturkan waktu pada terbuka untuk menyampaikan tanggapannya ataupun Bapak silakan. Karena kita batasi pertemuan kita ini maksimal 2 jam di masa krisis, sehingga kita bisa langsung mention bahwa jadi setelahnya tidak ada lagi masukan. Sebagian terbesar dari Bapak Ibu sekalian tadi menyampaikan masukan kepada kami dan kami akan tindak lanjuti dalam rangka untuk menyempurnakan rencana operasi kami baik dari sisi kesehatan, sosial, ekonomi, sosialisasi di informatika maupun juga di kesekretariatan. Beberapa hal yang perlu kami tanggapi, kami tambahan penjelasan. Jadi kalau ada ekonomi itu kita masih kosong Bapak Ibu sekalian, saat ini untuk bidang ekonomi yang kita sudah lakukan itu adalah masih dalam bentuk yang belum ada pembiayaan, seperti kita mintakan kepada pemerintah daerah kabupaten kota untuk keringanan pajak misalnya, lalu juga OJK untuk penundaan pembayaran pajak dan seterusnya. Tetapi di bidang ekonomi itu nanti akan membengkak banyak pada saat kita bicara tentang recovery terhadap bencana COVID-19 ini. Karena kalau kita nanti bicara tentang biaya hidup dan seterusnya, kita tidak masukkan di dalam bidang ekonomi tetapi di bidang sosial. Lalu terkait dengan apa yang kami lakukan terkait dengan data pemudik, jadi di Gunung Kidul ada sekitar 700-an, tetapi sesungguhnya yang datang dari 5.000. Pertama, keterbatasan kami tidak bisa lakukan screening terhadap pendatang itu secara keseluruhan karena ada yang menggunakan kendaraan pribadi, ada yang menggunakan yang turun di jalan dan seterusnya, ini memang di luar kendali. Tetapi perlu kami sampaikan bahwa angka 700 itu adalah angka yang sudah kita screening, dan screening itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada yang bersangkutan. Anda berasal dari mana, melakukan perjalanan dari mana. Kalau dia dari daerah merah, maka dia bisa kita identifikasi sebagai ODP. Apakah Anda berhubungan langsung dengan orang yang sudah terinfeksi dan seterusnya. Ini ada kuesioner yang harus diisi oleh mereka yang datang. Yang memang sudah agak lebih tertib dan lebih mudah, lebih cepat itu untuk penumpang pesawat udara. Itu karena pada saat yang bersangkutan berada di pesawat itu daftar isian itu sudah diberikan, sehingga begitu turun itu kita bisa langsung melakukan screening terhadap itu dan menyimpulkan dan berpesan bahwa Anda adalah ODP. Ini yang bisa kita lakukan. Dan di pesawat pun kebetulan pesawat yang dari arah timur itu sudah membawa, tapi yang dari arah barat belum bawa, karena kebijakan Angkasa Pura I dan Angkasa Pura II berbeda. Jadi ini yang kemarin saya bersama teman-teman mohon kepada Angkasa Pura I, II itu supaya kompak. Yang berikutnya itu Bapak berkaitan dengan APD. Memang sekali lagi kami menyampaikan ketersediaan APD juga kita masih, tetapi dalam rangka untuk memperpanjang energi kita, maka kita memang membagikan APD itu berdasarkan permintaan, berdasarkan kebutuhan, sehingga ada yang tadi yang menyampaikan seolah-olah ada rumah sakit yang tidak bisa mendapatkan APD. Sebetulnya
ini sudah disosialisasikan dengan dinas kesehatan dari rumah sakit. Silahkan kapan saja 24 jam kita layani untuk bisa mengajukan sesuai kebutuhan dan data yang ada di masing-masing rumah sakit. Tapi seandainya itu memang belum tersosialisasi, maka itu kita akan selalu lakukan sosialisasi seperti yang Bapak Ibu sekalian tadi sampaikan kepada kami. Yang berikutnya, ada memang beberapa relawan seperti dari kalangan dokter yang sudah pensiun, kemudian relawan-relawan di bidang kesehatan yang lain yang sudah menyampaikan kepada Pak Ketua, Pak Wagub untuk bisa bergabung. Kemarin juga sudah kita akomodasi dan segera kita akan mobilisasi supaya mereka bisa membantu, termasuk berkaitan dengan ketersediaan relawan, makanan dan lain-lain, itu destakan dan lain-lain itu nanti tentu akan kita manfaatkan baik mungkin. Karena masih banyak tugas-tugas kita yang perlu kita laksanakan. Tetapi sekali lagi yang dimatur, nyuwun izin kepada Dewan bahwa kami nanti pada saat harus recovery tentu pembiayaan itu menjadi membengkak lebih besar. Dan kalau kemudian ditanyakan berapa kira-kira kita akan siapkan untuk memberikan yang di bidang sosial, jaminan hidup, itu kita kurang lebih sekitar membutuhkan dalam 2 bulan itu kita membutuhkan sekitar 38.400 paket kepada para masyarakat yang membutuhkan. Perkiraannya dinas sosial bersama-sama dinas sosial kabupaten kota itu dibutuhkan adalah 34.000 paket sekian. Ini itu juga tidak angka yang kecil pada saat nanti kita akan berikan. Angka pun kita masih akan menyesuaikan dari Jakarta, Bapak sekalian. Sementara perhitungan kami di daerah kebutuhan itu adalah 675.000 per orang per bulan. Itu ya, kakak, bukan orang, kakak. Ya, jadi itu selanjutnya terkait dengan beberapa masukan Bapak Ibu sekalian ini seperti bagaimana kita harus sosialisasikan dengan kemampuan kita di bidang teknologi informasi yang banyak dikuasai kawan-kawan kita di DIY. Saya kira terima kasih, nanti kita akan lebih intenskan lagi masukan dari Bapak Ibu sekalian untuk kita tindak lanjuti. Forum siang hari ini sudah kita sarankan dengan baik. Ini adalah wujud kami mendukung sepenuhnya apa yang menjadi kebijakan dari Bapak Gubernur dan gugus tugas secara umum. Dan kami siap membantu bahu-bahu bersama-sama bagaimana agar wabah COVID-19 ini segera bisa kita atasi DIY dan segera tidak meluas ke masyarakat secara lebih luas. Mudah-mudahan ini sudah terakhir dan tidak bertambah lagi. Mudah-mudahan kita bisa mengelolakan di waktu yang akan datang. Forum yang seperti ini nanti suatu saat kita ada lagi mungkin ketika kita perlukan sesuai dengan perkembangan lapangan dan perkembangan reformasi dari rekan-rekan anggota dewan semua. Terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan pertemuan kali ini bermanfaat dan kita akhiri bersama. Semoga upaya pencegahan dan penanganan COVID-19 berjalan lancar dan situasi kembali normal.